Shalom Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita semua tetap dalam kondisi yang sehat dan terus bersemangat menjalani hari-hari ya. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa dahsyat. Amin. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, ada baiknya sebelum kita melakukan segala rutinitas hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mempersiapkan hati dan telinga untuk lebih lagi mendengar firman Tuhan saat ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami tahu bahwa hanya hari ini yang kami miliki. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus melekat kepadamu. Melalui pendengaran akan firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini, kiranya Roh Kudus memberikan kami pengertian dan kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat bacaan kita terambil dari Titus 2 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Amin. Tubuh manusia membutuhkan makanan dan minuman yang sehat, udara yang sehat dan segar. Demikian juga jiwa dan roh kita pun membutuhkan santapan rohani yang sehat. Hubungan pribadi yang sehat dengan Tuhan, gereja dan komunitas di mana rohani kita bisa bertumbuh sehat karena ajaran-ajaran yang sehat. Ketika kita tidak mendapatkan ajaran-ajaran yang sehat, iman kita mudah goyah. Hanya ajaran yang sehat dan murni itulah yang akan menjadikan rohani kita bertumbuh sehat dan kuat di dalam Tuhan. Dalam bacaan Alkitab hari ini, kita melihat bahwa ajaran yang sehat itu membangun hidup seseorang, keluarga dan pelayanannya serta jemaatnya, sehingga tidak mudah dipengaruhi atau diserang. Apa saja yang dapat disebut sebagai ajaran yang sehat? Yang pertama, ajaran yang menuntut pengorbanan. Tanpa pengorbanan, kita tak akan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Kita harus berani berkorban, menyalipkan daging dan hawa nafsu kita, agar dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, ajaran yang tertuju hanya kepada Yesus. Dialah juru selamat, Mesias dan sumber kepastian hidup kita. Ketika pandangan kita tertuju kepada Yesus, di situ kita akan melihat pertolongan kuasa-Nya. Yang ketiga, ajaran yang menantang kita untuk meninggalkan dosa. Hari-hari ini banyak ajaran yang hanya berbicara tentang berkat dan segala kelimpahan tanpa menantang manusia untuk meninggalkan dosa. Sehingga orang menganggap dirinya akan tetap diberkati meskipun hidup di dalam dosa. Dan yang keempat, ajaran yang menjadikan kita semakin hari semakin rohani, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, janganlah kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, agar kita tidak mudah diombang-ambingkan. Hendaklah pandangan kita tetap tertuju kepada Tuhan, sehingga semakin hari kita semakin melihat kemuliaan-Nya dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar, yang terus percaya dan yang mau melakukannya. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua sebelum kita melakukan aktivitas kita lebih lagi, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus, minta campur tangan Tuhan atas hal-hal apapun yang akan kita kerjakan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memateraikan dalam hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman-Mu ini tidak hanya menjadi pengetahuan saja bagi kami, tapi kami sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap hidup di dalam ajaran Tuhan yang benar, tidak mudah diombang-ambingkan dengan segala pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan firman, tetapi sebaliknya
pakai setiap kami untuk menjadi alat-Mu, memberitakan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami, dan kami menyerahkan seluruh rencana kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, tetap sehat, tetap kuat, tetap bersuka cita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.